Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai PayPal. Namun, sebelum kami memulai presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Raka Surya Kusuma dengan NIM M3119074. Kemudian yang kedua ada Salsa Ristania dengan NIM M3119080. Kemudian yang ketiga ada Surya Bintara dengan NIM M3119083. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Winnie Nursa Fitri dengan NIM M3119087. Dalam presentasi kali ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama yaitu akan membahas mengenai PayPal sendiri, dan yang kedua nanti akan membahas mengenai studi kasus mengenai PayPal. Untuk studi kasus pertama akan dijelaskan oleh Mbak Salsa Ristania, kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Raka Surya Kusuma, dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Surya Bintara, dan untuk bagian terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Salsa Ristania. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengenalan PayPal. Untuk PayPal sendiri itu apa? PayPal merupakan sebuah sistem pembayaran e-commerce yang telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk mengirim dan juga menerima uang. Hampir 95% pembayaran elektronik untuk produk dan juga layanan yang dijual di eBay dilakukan melalui PayPal. Untuk selanjutnya yaitu mengenai informasi tambahan dari PayPal itu sendiri. PayPal didirikan oleh sebuah perusahaan yang bernama PayPal Holdings, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika yang bergerak dalam sistem pembayaran online di seluruh dunia dengan mendukung transfer uang secara online dan juga berfungsi sebagai alternatif elektronik untuk metode kertas tradisional seperti cek dan juga wesel. PayPal merupakan salah satu perusahaan pembayaran internet terbesar di dunia saat ini, dan juga PayPal didirikan pada Desember tahun 1998 sebagai Confinity. Perusahaan PayPal ini sendiri didirikan oleh Max Levchin, kemudian ada Peter Thiel, Luke Nosek, dan juga Ken Havery. Kantor pusat dari PayPal ini sendiri terletak di San Jose, California. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus tentang PayPal akan dijelaskan oleh Mbak Salsa Ristania. Untuk waktunya dipersilakan. Studi kasus tentang PayPal. Terima kasih Mbak Windy. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus tentang PayPal. Yang pertama adalah keberhasilan dari PayPal mengatasi kendala polingual atau multibahasa yang dimana cara tersebut sangat fungsionalitas. Pertanyaannya, bagaimana sikap manajer agar dapat menyeimbangkan kebutuhan akan daya tangkap dan fleksibel dengan memastikan semuanya tetap bekerja dengan lainnya, yaitu dengan menjaga tingkat kendali tertentu untuk memastikan semuanya tetap berfungsi dengan segalanya. Adapun beberapa rekomendasi untuk manajer yang menemukan diri mereka dalam situasi ini, dengan mengembangkan sistem kontrol internal yang kuat dan sistem umpan balik, atau dengan mendesain ulang perangkat lunak mereka untuk menggabungkan fungsionalitas dari polingual atau multibahasa ini sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan adanya hal tersebut, maka tidak memerlukan tenaga dari pihak ketiga untuk menerjemahkan satu-satu pada setiap negara. Untuk kasus selanjutnya akan disampaikan oleh Raka. Baik, terima kasih kepada Salsa atas waktunya. Selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu tentang PayPal memilih untuk menyimpang dari standar industri dan membangun teknologi khusus sendiri yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, kapan ide tersebut diambil sebagai alternatif?
Dengan bekerja pada proyek sendiri dengan sesegera mungkin, menjalankan visi misi dan terfokus pada penyelesaian sendiri. Yang kedua, masalah yang menjadi faktor pengambilan alternatif. Karena jika mengandalkan pada pihak ketiga yang telah tumbuh begitu besar, akan sangat sulit untuk mengubah apapun dalam sistem, dan akan mustahil untuk mentransfer ke dalam sistem dan struktur yang mandiri. Cara tersebut juga kurang efektif dan efisien, dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya. Oke, terima kasih kepada saudara Raka. Jadi saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Ketiga, kenapa PayPal tidak melisensikan teknologi yang telah ditemukannya dan mengabaikan aliran dana yang berpotensi penting. Pertanyaan pertama, mengapa PayPal melakukan hal tersebut? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, teknologi tersebut belum cukup matang untuk dijual. Kemudian bukan merupakan passion PayPal, dan yang kemungkinan terakhir mungkin tidak ingin kehilangan kompetitornya. Itu kasus kedua, apakah ini menjadi keunggulan strategi atas pesaing mereka? Iya, karena teknologi PayPal ini dapat membuat lebih cepat dan mampu mengatasi masalah lokal terhadap inisiatif global. Dan hal ini memungkinkan untuk bertemu pesaing global lainnya dan menjaga kecepatan dengan pesaing lokal. Untuk pertanyaan ketiga, apakah pesaing dapat meniru pencapaiannya? Untuk meniru sebuah teknologi PayPal yang dimana pesaing juga sudah memiliki teknologi sendiri, maka harus dibuat ulang pada teknologi mereka, dan pastinya dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menirunya. Nah, untuk pesaingnya sendiri mungkin mempunyai teknologi sendiri ya untuk mencapai kesuksesannya mereka sendiri. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Salsa, silakan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dapat kami simpulkan dari beberapa studi kasus di atas, yaitu dalam mengembangkan sebuah perusahaan diperlukan mengerjakan proyek sendiri, di mana masalah yang dihadapi dapat teratasi lebih efektif dan efisien. Contohnya pada PayPal telah berhasil mengatasi permasalahan polling wall dengan membuat teknologi dengan kode bahasa dan kode negara, di mana teknologi ini dapat memecahkan permasalahan lokal dengan inisiatif global. Dan juga PayPal tidak melisensikan teknologi tersebut dengan dalih dapat menjaga kecepatan pesaing lokal, dan dengan ini juga dapat bertemu dengan pesaing global. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.